शैलछिद्र देवा नहीं करते ना, पूरा ग्राउंड साफ करना पड़ता है इसी सब। Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik dan tidak kekurangan minyak goreng ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Arjun Reddy yang rilis tahun 2017. Dibintangi oleh Vijay Devarakonda sebagai Arjun Reddy dan Salini Pandey sebagai Pretty. Film ini menceritakan tentang seorang dokter ahli bedah muda yang menjadi pecandu alkohol dan bersifat sangat temperamen. Hidupnya mulai hancur saat ia mengetahui bahwa kekasihnya menikah dengan pria lain. Ditambah lagi, ayahnya mengusirnya dari rumah dan terpaksa tinggal sendiri selama beberapa bulan. Daripada kebanyakan cincong, mari sob masuk ke alur ceritanya. Arjun adalah mahasiswa kedokteran atau ahli bedah di Saint Mary's Medical College. Meskipun ia seorang yang temperamen, suatu hari Arjun menjadi kiper dalam pertandingan sepak bola antar kampus. Ternyata di pihak lawan ada musuh bebuyutannya yang bernama Amit. Dan sepanjang permainan mereka saling mengejek. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh klub Arjun. Hal itu membuat Amit merasa kesal dan memberi Arjun salam dari Binjai. Arjun! Berikan surah! Arjun! Aku sama kasari gate closure up, please ra. Arjun tentu saja marah. Ia kemudian meng-epic comeback si Amit sampai hampir bertemu Lungkar dan Nakir. Karena adegan smackbrook ala Liga Tarkam tersebut, Arjun langsung dipanggil dekan fakultas yang ketika itu sedang menyambut maba. Bapak dekan lalu mempermalukan Arjun di depan maba. Bapak dekan berkata, ini adalah salah satu dokter ahli bedah di sini, juara kelas di universitas dan juara di semua bidang. Bisa dibilang mahasiswa terbaik di universitas kedokteran ini. Tapi Arjun selalu gagal dalam mengelola amarahnya dan membuat malu universitas. Pak Dekan kemudian meminta Arjun untuk membuat surat permintaan maaf kepada Dewan Olahraga dan kepada perguruan tinggi. Lalu Arjun diskor selama 1 bulan atau dia harus meninggalkan kampus. Namun Arjun malah memilih untuk meninggalkan kampus karena dia merasa tidak bersalah atas kerusuhan yang terjadi. Life lo kuda. ఇప్పుడే అలవాటు పడి జనాల మీద పడి show some bloody respect. Arjun lalu menemui dekan untuk memberikan surat pengunduran diri, tapi dia harus menunggu sekitar 2 jam karena Pak Dekan sedang sibuk. Arjun kemudian pergi ke kantin bersama sahabatnya Sipa. Saat sedang santai di kantin, Arjun melihat anak baru bernama Pretty dan langsung terpesona. Ia tidak berhenti memandangi Pretty. Hal itu lalu membuat Arjun mengurungkan niatnya untuk keluar dari kampus. Suatu ketika, Arjun dan Sipa mengatur siasat dengan memberitahu mahasiswa lain untuk menggunakan bahasa daerah agar profesor tidak mengerti. Arjun mengumumkan bahwa dia suka dengan Pretty si maba. Siapapun tidak boleh mendekati Pretty dan jika ada yang macam-macam, maka dia akan menghadap langsung dengan Arjun. ఈ తరగతులు పెరిగే కొద్దీ కొత్త తరగతులు వస్తున్న ప్రక్రియలో సరే. Ternyata Pretty adalah keponakan manajer di perusahaan milik ayah Arjun yang bernama Pak Dedepas. Pak Dedepas berharap Arjun menjaga keponakannya sebaik mungkin. ఓకే 48 COPD diseases తెలిసే తాగుతున్నా, అలవాటు అయిపోయింది. లేదు, కేసెట్లో 17th ర్యాంక్, ఎంసెట్లో 26th ర్యాంక్. Uncle! Don't worry, I'll take care.
Karena Arjun suka dengan Preti, maka Preti dispesialkan menjalani kegiatan pengkaderan dan disuruh bergabung dengan murid cantik lainnya di taman. Tak lama kemudian, Arjun datang dan memanggilnya untuk menanyakan perasaan Preti. Arjun lalu mencium Preti di muka umum, dan temannya menganggap itu sudah keterlaluan. Tak sampai di situ, perlakuan Arjun terhadap Preti sangat istimewa yang secara khusus mengajari Preti sambil jalan-jalan dan menghampiri Preti saat malam hari agar bisa tidur di pangkuannya. Suatu ketika, di hari perayaan Holi, Arjun emosi ketika mendapat kabar bahwa Preti menangis setelah dilecehkan oleh Amit dan teman-temannya. Arjun langsung menemui Amit di kampusnya untuk menghajarnya. Teman-teman Arjun sontak menahannya karena jika tidak, Amit bisa mati kehabisan darah. Arjun sangat kesal, namun dia khawatir karena sebentar lagi dia lulus dan harus melanjutkan pendidikan S2-nya di Amerika, dan tidak ada yang bisa melindungi Preti nanti. Arjun lalu meminta Amit berjanji padanya untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Melihat ketulusan Arjun terhadap Preti, Amit pun setuju. Setelah itu, Arjun langsung memeluk Preti untuk menenangkannya. Keesokan harinya, suatu insiden terjadi. Preti terkena pecahan botol yang menyebabkan kakinya harus dijahit. Kemudian Arjun yang merasa khawatir lalu membawa Preti tinggal bersamanya di rumah kontrakannya. Dan sejak saat itu, Preti mulai membuka hati untuk Arjun. Bahkan mereka sering melakukan adegan cocok tanam. Akhirnya, Arjun dan teman-temannya sudah lulus sarjana dan harus segera pindah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Preti yang sedih meminta Arjun untuk tinggal sementara dengannya 2 hari lagi bersamanya. Namun itu tidak mungkin dilakukan karena Arjun sudah memesan tiket di Traveloka. Ia harus segera berangkat ke kampus barunya untuk daftar ulang. Baby చూడు. Akhirnya, Arjun pun sampai di Woodstock Medical School, Amerika. Dan Preti sering mengunjungi Arjun selama kuliah di sana. రెడ్గా ఎట్లయిందో. Setelah 2 tahun, akhirnya Arjun kembali karena kakaknya Arjun akan melangsungkan pernikahan. Arjun lalu mengunjungi rumah Preti karena berniat mengundang keluarga Preti ke acara pernikahan saudaranya, sekaligus memberitahukan hubungan mereka kepada orang tua Preti. Karena ayah Preti sedang tidak di rumah, mereka berdua pun menunggu sambil adu mulut. Namun ternyata ayah Preti memergoki mereka dan Arjun langsung diberi salam dari Binjai. Arjun lalu mencoba menjelaskan, tapi apa boleh buat, kepalan tangan sudah menempel di pipinya. Apalagi ayah Preti begitu emosi saat itu dan langsung menyeret Arjun pergi dari rumahnya. Arjun yang juga sudah emosi kemudian menyuruh Preti untuk menjelaskan sendiri hubungan mereka kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, ternyata ayah Arjun sudah mendengar apa yang terjadi. Arjun mencoba menjelaskan kepada ayahnya, namun ayahnya tidak memahami apa mau Arjun sebenarnya.
Arjun pun merasa kesal, tapi neneknya menasihati dan menyuruh Arjun untuk belajar meredam amarahnya. మీ ఇద్దరి మధ్య స్పేస్ పెళ్ళి అంటే ఇటువైపుడు ఎంతమంది వచ్చినా సరే మీరు అలాగే స్టడీగా ఉండాలి. అమ్మా ప్రీతి, నమస్తే అమ్మమ్మ. మరి దృఢంగా ఉంటారు, బాగుంటారు, చక్కగా. Keesokan harinya, Arjun datang lagi ke rumah Preti dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Ia lalu meminta maaf kepada keluarga Preti untuk merestui hubungan mereka. Tapi ayah Preti menolaknya dan malah berkata akan menikahkan Preti dengan keluarga satu kasta dengannya. Sontak Arjun tersulut emosi, ditambah saudara Preti yang sok jago menarik bajunya dan membuat keadaan semakin kacau. Preti lalu mengejar Arjun tanpa memperdulikan keluarganya. Ia berusaha menenangkan Arjun dan mengajaknya mencari jalan keluar untuk hubungan mereka. Dan lagi-lagi emosi Arjun tidak bisa ia kontrol. Arjun lalu memberi waktu selama 6 jam kepada Preti untuk berpikir apakah dia ikut Arjun atau menikah dengan pria pilihan ayahnya. 6 hours. Arjun langsung pulang dan lanjut minum miras oplosan. Sedangkan Preti terus saja berusaha meyakinkan keluarganya perihal hubungannya dengan Arjun. Tapi dia malah ditampar dan ponselnya pun disita. Preti yang kebingungan langsung memutuskan menemui Arjun dan bertemu dengan kakak Arjun. Namun dia tidak menemukan Arjun di sana. Sementara itu, Arjun mengira kalau Preti tidak akan pernah datang kepadanya. Ia yang sangat stres dan menyuntikkan saat morfin ke tubuhnya. Hal itu membuatnya tidak sadarkan diri selama 2 hari. Arjun! Arjun! Aray, Preeti వచ్చిందిరా. Sampailah di hari pernikahan kakaknya, dan ternyata hari itu juga pernikahan Preti dengan pria pilihan ayahnya. Preti terpaksa mengikuti kemauan ayahnya karena mengira Arjun telah meninggalkannya. Padahal Arjun belum sadarkan diri. Di sisi lain, terlihat Sipa membawakan dokter spesialis untuk Arjun, tapi tetap saja Arjun tidak bisa sadarkan diri sebelum 36 jam ke depan. Neneknya sangat khawatir dengan keadaan cucunya itu. Dia lalu meminta Sipa untuk segera membawa Preti. Namun setelah Sipa menjelaskan kepada nenek Arjun bahwa Preti sebentar lagi akan menikah, neneknya pun merasa sangat sedih. వాడికి ఏం కాలేదు, నువ్వు పో బయటికి. ఏంద్రా నీ దోస్తేడ్రా కనబడతలేడు. ఏవానికి సిస్టంలో ఖరాబ్ పడతారు. అప్పుడు Ketika Arjun telah sadar, Sipa langsung memberitahu Arjun bahwa Preti sudah melangsungkan pernikahan dengan lelaki pilihan ayahnya kemarin. Kemudian Arjun yang merasa kaget mendengar berita itu langsung ke rumah Preti. Ia mengamuk dan ingin membawa Preti, tapi keinginannya itu digagalkan oleh keluarga mempelai. Sipa pun berusaha meyakinkan Arjun bahwa Preti bukanlah jodohnya. Apalagi ketika Arjun membuat kerusuhan di pesta itu. Preti bahkan tidak menoleh sama sekali. Namun Arjun yang tak bisa dinasihati tetap saja pergi ke rumah Preti. Dan lagi-lagi membuat ayah Preti kesal lalu memanggil polisi untuk menangkap Arjun dan Sipa. Arjun dan Sipa kemudian diboyong ke kantor polisi. Tapi mereka berhasil keluar setelah kakak Arjun datang untuk menjemputnya. Setibanya di rumah, Arjun diomeli ibunya. Karena di acara pernikahan kakaknya dia malah membuat acara kerusuhan di tempat lain, bahkan tidak muncul di acara pernikahan kakaknya tersebut. Dan Arjun yang egos tingkat tinggi mencari-cari pembenaran sehingga ayah Arjun datang dan langsung mengusirnya dari rumah karena Arjun telah malu-maluin keluarga. Arjun akhirnya pergi dan tinggal di rumah Sipa. హలో కంగ్రాట్స్ రా. ఇంకేంది ఈ రోజు నుండి కొత్త లైఫ్. Beberapa bulan kemudian, Arjun mendapat pekerjaan di salah satu rumah sakit ternama dan dia mulai berusaha mengupdate kehidupannya.
Namun tetap saja dia tidak bisa karena setiap detik selalu teringat dengan Preti. Tidak bisa tidur dengan nyenyak, tak selera makan, dan dia sering emosi. Arjun yang sangat frustasi saat itu berusaha mengalihkan pikirannya dengan meminum alkohol dan menggunakan narkobes. Dia lalu membeli anak guguk baru dan memberi nama Preti. Shiva berusaha menyadarkan Arjun dan memintanya segera move on, tapi itu tidak berhasil. Meski begitu, akhirnya Arjun menjadi dokter ahli bedah yang handal. Suatu ketika, Arjun mendapat klien seorang artis cantik bernama Chia Sarma. Setelah bertemu Arjun, ternyata Chia tertarik pada Arjun. Dokter number kanuko. 9 Lakshman. Madam. Anta over cheyakwa. Sementara itu, kakak Arjun berhasil menemukan tempat tinggal Arjun. Dan ia kaget melihat apartemen Arjun yang penuh dengan alkohol. Kakaknya kemudian berusaha membujuk Arjun untuk pulang ke rumah, namun usahanya gagal karena Arjun belum siap kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Chia mengundang Arjun untuk menemuinya di tempat syuting. Disitulah Arjun mulai curhat tentang keadaannya ditinggal nikah oleh kekasihnya. Dan tanpa ragu, Arjun langsung meminta Chia untuk menjalin hubungan dengannya tanpa ikatan cinta. Hanya sekedar hubungan badan untuk melampiaskan hasrat mereka saja. Di saat yang sama, Shiva dan Kamal datang menemui Arjun. Mereka mencoba mengingatkan Arjun untuk tidak menggoda Chia, namun Arjun malah meninggalkan mereka. Entah kesambet apa, Chia menerima permintaan Arjun. Mereka pun menjalani hubungan seperti orang pacaran, dan Chia sampai mau menyetrika baju Arjun. Hal itu membuat Arjun heran. Arjun lalu memberitahu Shiva tentang hal itu. Mendengar hal itu, Shiva ikut senang karena Arjun sudah bisa move on. Tapi Arjun malah berkata tidak menyukai orang lain melakukan hal ini kepadanya. Arjun masih teringat Preti dan akan terus mencintai Preti. Sontak hal itu membuat Shiva kembali kesal. Kemudian berita tentang hubungan Arjun dan Chia juga viral di TikTok dan sudah tersebar luas di koran-koran. Namun hubungan itu berakhir saat Chia mengajak Arjun bercinta di mobil dan Chia malah menyatakan cinta kepada Arjun. Karena Chia melanggar kesepakatan, Arjun memutuskan hubungan dan langsung meninggalkan Chia. Setelah kejadian itu, Arjun tambah frustasi. Dia lebih banyak minum dan menyebabkan badannya kurang fit. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari rekan kerjanya dan memberitahu bahwa ada pasien yang harus segera ditangani. Arjun menolak dengan alasan bahwa hari ini adalah hari liburnya. Tapi rekannya berkata keadaan pasien sangat darurat. Sehingga Arjun yang sakit terpaksa pergi ke rumah sakit untuk menanganinya. Saat sedang melakukan operasi, Arjun tiba-tiba lemas, kemudian dia duduk di kursi dan membimbing kepala perawat untuk menyelesaikan operasi itu. Hingga akhirnya Arjun pingsan karena dehidrasi. Kepala rumah sakit pun marah karena mengetahui sampel darah Arjun menunjukkan jejak alkohol dan kepala rumah sakit akan mengajukan kasus Arjun dengan alasan melanggar etika profesi. Kakak Arjun kemudian menyewa pengacara terbaik untuknya. Pengacara lalu memberinya syarat agar terbebas dari hukum. Maka dia harus membuang semua alkohol dan narkobes di ruangannya. Arjun tidak mau menurutinya dan tetap mabuk hingga tak sadarkan diri. Arjun! Beruntung di hari persidangan Shiva dan Kamal datang ke apartemen Arjun dan mereka khawatir melihat Arjun tak sadarkan diri karena sakau. Shiva kemudian memberikan sarapan bubur untuk menyadarkannya lalu mereka membawanya ke persidangan. Saat di persidangan, pengacara membela Arjun dengan mengatakan bagaimana seorang dokter bisa melakukan operasi dalam keadaan mabuk dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Pengacara pun memberi bukti rekaman 300 pasien Arjun yang berhasil diselamatkan. Namun saat ditanya apakah Arjun benar tidak mabuk, dia tiba-tiba teringat akan sumpah profesinya sebagai dokter. Hingga dia pun mengatakan yang sejujurnya bahwa dia adalah seorang pecandu alkohol dan menggunakan narkotika. Akibatnya,
Izin medis Arjun pun dicabut selama 5 tahun. Hal itu membuat kakaknya sangat marah dan kecewa. Whoever causes hurt to any person by doing others shall be punished with imprisonment of either description. Siva dan Kamal datang kembali ke ruangan Arjun untuk menghiburnya dan berusaha memberikan solusi. Kamal lalu memberikan undangan pernikahan kepada Arjun dan berharap Arjun datang. Lalu Arjun berkata tidak akan datang dan lanjut memaki Kamal. Aku tidak akan menikah jika kamu tidak datang ke acaraku, ucap Kamal. Tapi Arjun malah meremehkannya. Melihat kejadian itu, Siva kesal dengan Arjun. Ia sangat kecewa karena selama ini merekalah berdua yang peduli dan selalu membantu Arjun saat dibutuhkan. Namun bahkan ke acara bahagia temannya itu pun Arjun tak mau. Sahabat macam apa kamu? Ucap Siva. Setelah kejadian itu, Arjun semakin terpuruk setelah diusir bapak kos karena tahu apa yang dilakukan Arjun. Arjun menjadi gelandangan bersama Preti, anjing kesayangannya. Namun Siva yang masih saja peduli merasa khawatir dan berkeliling komplek mencari Arjun. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Siva menemukannya dan segera menyuruh Arjun pulang karena neneknya sudah meninggal. Arjun merasa sedih karena neneknya adalah satu-satunya orang yang paling mengerti Arjun. Arjun segera menemui ayahnya yang sedang berduka, lalu meminta maaf atas perbuatannya. Sontak ayahnya pun memaafkannya meski sudah dikecewakan oleh Arjun. Arjun lalu mengubah tampilannya. Ia kembali rapi seperti dulu dan berjanji kepada ayahnya akan menghilangkan kebiasaan buruknya dan mulai hidup sehat. Ayahnya senang dan memberikan kesempatan kepada Arjun berlibur untuk menenangkan pikirannya. Jika sudah siap, ayahnya akan mencarikan calon pengantin untuk Arjun. Namun sayangnya saat Arjun hendak ke bandara, ia sempat melihat Preti yang sedang hamil besar duduk di taman dengan muka yang sedih. Namun Arjun belum berani menemui Preti karena mengingat Preti sudah bersuami. Dan sejak saat itu, pikirannya kembali kacau. Dia yang berniat bersenang-senang malah kembali ke pikiran dengan Preti. Tiba-tiba, Kamal mendatangi Arjun yang membuat Arjun terkejut. Padahal sebentar lagi, Kamal akan melangsungkan pernikahannya. Dan itu artinya Kamal serius dengan ucapannya tempo hari. Arjun pun berjanji akan datang ke acara Kamal dan berencana membawa Preti ikut serta bersamanya. Arjun kemudian segera kembali ke India. Sesampainya di tanah air, Arjun dan Siva mendatangi Preti di tempat dia melihat Preti tempo hari. Dan beruntung dia menemukan Preti di sana. "Tinggalkan suamimu dan ikutlah bersamaku," ucap Arjun. Preti lalu berkata, "Kemana saja kamu selama ini? Bukankah dulu kamu minta waktu 6 jam? Jika tidak, kamu akan meninggalkanku." "Lalu bagaimana sekarang, Mas?" Siva kemudian menjelaskan di mana pada saat itu Arjun tidak sadarkan diri selama 2 hari. Setelah sadar, Arjun stres mengetahui Preti sudah menikah dengan laki-laki lain dan dia membuat keributan. Ayah Arjun malu dan mengusirnya dari rumah, ucap Siva. Arjun kembali meyakinkan Preti agar mau memaafkannya dan kembali kepadanya. Akhirnya Preti lulus setelah Arjun ditabok tanda kekesalannya. Baby, Ia menentang keluarganya atas pernikahan itu dan meninggalkan mereka untuk tinggal bersama Arjun. Tapi tidak berani menemui Arjun setelah tahu kabar bahwa Arjun tengah berpacaran dengan seorang artis. Padahal Preti sedang mengandung anak Arjun, ucap Preti sedih. Mendengar hal itu, Arjun merasa bahagia. Arjun berjanji akan menjaga anak mereka sebaik-baik mungkin. Preti juga meminta agar Arjun segera menikahinya dan hidup bahagia bersamanya. Setelah meminta restu dari orang tua dan kakak Arjun, Arjun dan Preti pun resmi menikah. Bahkan ayah Preti pun merestui mereka. Ayahnya meminta maaf atas kesalahpahaman dulu. Arjun dan Preti bersatu. Mereka hidup bahagia dan film pun tamat. Terima kasih buat sobat yang sudah setia dengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.